Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Kusman dan teman-teman yang saya hormati. Saya Alpendrianto beserta teman-teman saya dari kelompok 3 akan membagikan hasil berpikir kritis kami mengenai kasus kenaikan harga minyak. Yang pertama yang akan dibahas adalah analisis kasus. Analisis kasus ini dibagi jadi 3. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi kasus ini adalah berita mengenai kenaikan harga minyak ini merupakan berita yang valid atau benar, terbukti atas diberitakannya pada sumber ternama seperti bisnis.com. Tak hanya itu, berita ini juga diterbitkan pada sumber-sumber lain seperti Medcom ID, Liputan 6, BBC, dan Kompas. Yang kedua adalah analisis. Analisis kelompok kami pada kasus ini adalah dapat terjadinya kenaikan harga minyak terjadi karena adanya penimbunan oleh para distributor. Nah, pada tanggal 7 Maret 2022, harga minyak goreng sudah menyentuh 16.000, di mana harga minyak goreng kemasan sederhana telah menyentuh 16.600. Ini merupakan total peningkatan hingga 0,61%. Kesimpulan dari kasus ini adalah dapat terjadinya penimbunan minyak goreng ini oleh para distributor nakal terjadi karena dengan harapan bahwa HET akan dicabut oleh pemerintah sehingga mereka dapat menjual minyak dengan harga yang lebih mahal dari harga belinya. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pada kasus ini adalah melihat hal ini Menteri Perdagangan Pak Lutfi bertindak dengan bijak. Mengapa? Karena dirinya menyebutkan bahwa dia tidak akan mencabut HET dan memberikan apa yang para penimbun inginkan. Tidak hanya itu, ia juga meningkatkan tingkat produksi minyak agar dapat menekan harga biaya minyak goreng yang sedang tinggi-tingginya. Dari evaluasi yang dapat pada kasus ini, dapat dinilai bahwa dari kevalidan klaim-klaim, argumen, dan kesimpulan, dapat dinyatakan bahwa berita ini dapat dipercaya. Untuk bagian berikutnya, saya dan rekan saya akan mengkategorikan mengenai klaim-klaim yang terkandung pada topik kenaikan harga minyak. Berikut ini adalah klaim-klaimnya. Yang pertama adalah klaim. Yang termasuk klaim pada kasus ini adalah kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Berikutnya adalah non-klaim. Yang termasuk pada non-klaim pada kasus ini adalah sisi produksi minyak goreng murah belakangan ini sudah mulai pulih untuk menekan gejolak harga di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah klaim faktual. Klaim faktual yang terdapat pada kasus ini adalah berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka Rp16.000 per liter pada Senin 7 Maret 2022. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.600 atau mengalami kenaikan 0,61% dari posisi Rp16.500 pada Jumat 4 Maret 2022. Selanjutnya adalah klaim nilai. Klaim nilai yang terdapat pada kasus ini adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menolak untuk mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng meskipun harga minyak nabati mengalami peningkatan di pasar dunia sejak awal tahun 2022. Selanjutnya yaitu klaim faktual deskriptif. Yang termasuk pada klaim faktual deskriptif pada kasus ini adalah harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.600. Harga minyak goreng ini telah mengalami kenaikan sebesar 0,61% dari Rp16.500 pada Jumat tanggal 4 Maret 2022. Kemudian adalah klaim subjektif. Yang termasuk pada klaim subjektif pada kasus ini adalah dengan mencantumkan HET, maka masyarakat akan ikut mengawasi pasokan minyak goreng itu, kata Roy and Monday. Dan yang terakhir adalah klaim objektif. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan Kemendak, stok minyak goreng murah hasil DMO minyak sawit mentah itu sudah mencapai 500.000 ton hingga pekan ini. Bagian selanjutnya adalah argumen dan counter-argumen. Untuk argumennya, akhir-akhir ini terjadi kasus peningkatan harga dan kelangkaan dari minyak goreng. Kasus ini terjadi karena terhambatnya pasokan dari distributor yang menyebabkan stok minyak goreng ini langka. Oleh karena itu, pemerintah harus menindak tegas para distributor agar stok minyak terdistribusi sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi kelangkaan dari minyak goreng. Kemudian untuk counter-argumennya, kasus peningkatan harga dan kelangkaan dari minyak goreng tidak hanya murni disebabkan karena ulah para distributor. Nyatanya, hal ini juga disebabkan karena ulah para spekulan yang menyebabkan harga minyak di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya menindak tegas para distributor, tetapi juga mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh para spekulan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens ini berpola jika P maka Q, padahal P maka Q. Pada kesempatan kali ini, kasus yang dibahas yaitu kasus penimbunan minyak goreng. Pada modus ponens dapat dibuat kalimat menjadi jika pasokan minyak goreng dari distributor terhambat, maka kelangkaan minyak goreng terjadi. Pasokan minyak goreng dari distributor terhambat, maka kelangkaan minyak pun terjadi. Yang kedua yaitu ada modus tollens. Modus tollens ini berpola jika P maka Q, padahal bukan min Q, jadi bukan min P. Pada kasus ini, modus tollens dapat dibuat kalimat seperti jika harga minyak goreng sedang tertahan tinggi, maka pemerintah memberikan pasokan minyak goreng lebih. Pemerintah tidak memberikan pasokan minyak goreng lebih. Jadi, harga minyak goreng sedang tidak tertahan tinggi. Yang ketiga yaitu silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis ini berpola jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R. Pada kasus ini, silogisme hipotesis dapat dibuat kalimat menjadi jika pemerintah mencabut tanda harga eceran tertinggi pada kemasan minyak goreng, maka para distributor nakal dapat menimbun lebih banyak minyak goreng. Jika para distributor nakal dapat menimbun lebih banyak minyak goreng, maka pasokan minyak goreng menjadi lebih langka. Jadi, jika pemerintah mencabut tanda harga eceran tertinggi pada minyak goreng, maka minyak goreng menjadi lebih langka. Selanjutnya yaitu silogisme disjunktif. Silogisme disjunktif ini berpola P atau Q bukan min P jadi Q, P atau Q bukan min Q jadi P. Dalam kasus ini, silogisme disjunktif dapat dibuat kalimat menjadi entah pemerintah segera menyelesaikan kasus penimbunan minyak goreng atau pasokan minyak goreng menjadi lebih langka. Pasokan minyak goreng tidak menjadi lebih langka. Jadi pemerintah segera menyelesaikan kasus penimbunan minyak goreng. Yang terakhir yaitu dilema. Dilema berpola P atau Q. Jika P maka R, jika Q maka S. Jadi R atau S. Pada dilema ini, pada kasus ini dapat dibuat kalimat menjadi pemerintah entah fokus kepada pemberian pasokan minyak goreng lebih untuk masyarakat atau pencarian distributor nakal perimbun minyak goreng. Jika fokus kepada pemberian pasokan minyak goreng lebih untuk masyarakat, maka harus menyiapkan dana yang lebih. Jika fokus kepada pencarian distributor nakal penimbun minyak goreng, maka harus bergerak cepat agar tidak menimbulkan kelangkaan yang berlanjut. Jadi, harus memilih menyiapkan dana lebih atau bergerak cepat agar tidak menimbulkan kelangkaan yang berlanjut. Yang pertama adalah analogi. Harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana masih sama-sama tertahan tinggi. Selanjutnya yaitu generalisasi. Yang termasuk pada generalisasi pada kasus ini adalah minyak goreng murah hasil DMO diusulkan untuk dilabeli dengan tanda head pada badan kemasan. Karena badan kemasan minyak dilabeli dengan tanda head, maka praktik penimbunan yang dilakukan oleh sebagian distributor nakal berkurang. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa melabeli minyak goreng murah hasil DMO dengan tanda head dapat mengurangi praktik penimbunan yang dilakukan oleh distributor nakal. Dan yang terakhir adalah kausalitas. Roy mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng itu disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat. Terhambatnya distributor sendiri terjadi karena ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Kemudian yang di bagian terakhir ini adalah kesesatan informal yang ditemukan pada berita ini. Terdapat dua kesesatan informal yang ditemukan, yaitu argumentum ad baculum dan argumentum ad ignorantiam. Argumentum ad baculum ditemukan dalam kalimat, kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor terhambat akibat ulah para spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Kalimat ini termasuk dalam kesesatan informal karena di sini para spekulan memiliki kekuatan untuk dapat mengendalikan harga minyak. Jika masyarakat tidak ingin membeli harga minyak dengan harga tinggi, maka masyarakat tidak akan mendapatkan minyak. Kemudian argumentum ad ignorantiam ditemukan dalam kalimat, Lutfi membeberkan motif menahan pasokan itu dilatar belakangi spekulasi jika pemerintah bakal mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng akibat harga minyak nabati di pasar dunia yang melonjak sejak awal tahun ini. Kalimat ini termasuk dalam kesesatan informal karena di sini para spekulan hanya berspekulasi tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Sekian video penjelasan yang dapat kelompok kami berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.